Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Terakhir kita sudah membahas atau menurunkan mengenai solusi irisan kerucut. Ya, jadi kalau boleh saya review sedikit, kalau saya punya sistem paling sederhananya adalah sistem dua partikel atau dua benda, two body problem. Saya punya dua buah massa, bisa muatan. Yang penting adalah keduanya ini terikat atau berada dalam pengaruh dari apa yang kita namakan sebagai gaya central force. Central force definisikan sebagai gaya yang arahnya itu berarah ke pusat dari vektor posisi, dan besarnya hanya bergantung pada nilai skalar dari jarak atau radius R. Nah, kita mengambil satu contoh gaya sentral yang sangat universal di alam. Orang menamakannya inverse square law atau hukum kuadrat terbalik. Maksudnya gimana? Maksudnya kita mengambil secara spesifik bentuk gayanya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dengan suatu konstanta yang saya namakan K, dan arah gayanya itu searah atau paralel dengan arah vektor posisi. Nah, gaya yang mematuhi inverse square law ini saya katakan universal karena memang di fisika kita bertemu dengan sistem ini baik di skala kosmos, di skala makroskopik maupun di skala mikroskopik. Ya. Di skala makroskopik kita kenal yang dengan namanya gaya gravitasi, hukum gravitasi universal. Juga di ranah mikroskopik kita kenal dengan yang namanya gaya Coulomb. Kedua gaya tersebut memiliki sifat yang sama, inverse square law. Kita akan coba mempelajari ini. Artinya apa? Artinya solusi dari sistem ini itu dapat kita interpretasi sebagai sebuah solusi dari sistem yang memang bekerja di alam. Artinya ketika saya punya dua buah massa, dua buah planet atau dua buah bintang yang mereka itu berada dalam pengaruh gaya gravitasi satu sama lainnya, maka dari sini kita bisa memprediksi apa lintasan yang ditempuh oleh masing-masing objek astronomis ini. Konkretnya misalnya saya ambil salah satunya sebagai matahari, yang lainnya sebagai bumi, atau bisa juga bumi dan bulan. Di sini saya definisikan mu sebagai massa terreduksi, reduced mass, M1 dikali M2 dibagi M1 ditambah M2. Maka kemarin kita sudah tunjukkan dan juga saya berikan di PR, ada beberapa metode yang saya minta Anda buktikan, bahwa kalau kita punya gaya sentralnya, sistemnya inverse square seperti ini, maka solusinya itu dapat kita turunkan secara eksak. Solusinya itu artinya adalah bahwa saya bisa memprediksi apa lintasan yang ditempuh oleh bumi dalam pengaruh medan gravitasi atau dalam pengaruh gaya gravitasi dari matahari atau dalam interaksinya dengan matahari. Kita sudah tahu dari hukum astronomi Kepler bahwa lintasan bumi maupun planet-planet lain dalam tata surya itu berbentuk elips, di mana matahari terletak sebagai salah satu titik fokusnya. Itu adalah hukum satu Kepler yang didapatkan Kepler dari analisis data-data observasi astronomi. Dengan penurunan matematis ini kita sudah membuktikan bahwa memang persamaan orbit yang kita dapatkan
itu tiada lain daripada apa yang dinamakan sebagai conic section, irisan kerucut. Anda tentu telah belajar tentang conic section ya, baik di SMA maupun di matematika dasar, saya asumsikan. Jadi solusi umumnya seperti ini. Alfa ini adalah L kuadrat per mu dikali K. L kuadrat adalah kemarin kita definisikan sebagai momentum sudut dari si sistem atau dari partikel. Epsilon adalah yang kita namakan sebagai eccentricity atau eksentrisitas. Nah, nilai epsilon yang berbeda-beda akan menentukan bentuk orbit dari irisan kerucut tersebut. Sebagaimana kita tahu, dalam pembahasan irisan kerucut ada 4 klasifikasi solusi tentang conic section ya. Irisan kerucut itu bisa berupa lingkaran, circle, bisa berupa elips, bisa berupa parabola, dan bisa berupa hyperbola ya. Keempatnya ini diklasifikasi berdasarkan nilai eksentrisitasnya. Epsilonnya 0 menjadi circle, epsilon yang berada di antara 0 dan 1 menjadi elips, epsilonnya 1 menjadi parabola, dan epsilon yang lebih besar daripada 1 menjadi hyperbola. Nah, ya kita tahu bahwa hukum Kepler pertama itu secara spesifik menyebut elips sebagai sebagai lintasan, satu-satunya lintasan bagi planet. Sedangkan di sini dari hasil penurunan matematis kita mendapatkan secara umum bisa berupa elips, tapi juga bisa berupa lingkaran, parabola ataupun hiperbola, karena solusinya adalah solusi conic section, ya, solusi irisan kerucut. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa dari keempat kemungkinan solusi umum ini memang elips lah yang diambil oleh planet atau satelit untuk mengorbit pusat masanya akibat gaya gravitasi. Saya akan ambil contoh planet dulu. Nanti saya akan membahas mengenai contoh objek astronomis lain yang sifat orbitnya itu open, tidak closed. Apa itu open, apa itu closed, nanti saya jelaskan. Contohnya apa? Contohnya meteor, ya, atau asteroid. Asteroid sebagai objek atau astronomis yang diatur oleh medan gravitasi atau hukum gravitasi itu tentulah juga mematuhi salah satu dari solusi irisan kerucut ini. Nah, sekarang kembali ke planet. Kenapa kita bisa yakin bahwa solusinya elips? Bukan circle, bukan parabola, atau bukan hyperbola. Pertama, dari fakta empirik bahwa semua planet itu mengorbit matahari secara periodik, ya kan? Secara periodik artinya kita setiap terjadi pergantian tahun kita mengalami musim yang kembali berulang, ya. Bagi mereka yang hidup di negara 4 musim, yang mereka dengan lebih jelas akan melihat bahwa setiap bulan Januari itu pasti jatuh di musim dingin, winter. Mungkin bagian bumi utara ya, belahan utara ya, northern hemisphere. Kalau yang belahan selatan kebalikannya ya. Di belahan utara kalau Desember Januari itu musim dingin. Mulai masuk April, Mei, Maret, April, Mei itu musim semi, ya kan? Juni, Juli, Agustus itu sudah masuk summer, musim panas. September sampai November itu kembali masuk ke musim gugur atau autumn. Desember berulang lagi musim dingin, dan itu periodik, ya kan? Periodisitas ini muncul karena memang faktanya bahwa bumi itu mengorbit matahari secara periodik. Artinya apa periodik? Bahwa dia akan kembali ke titik awal untuk setiap periode tertentu. Untuk bumi maka periodenya adalah 1 tahun, ya kan? 365 hari, 364 hari, sekian. Untuk planet lain bisa berbeda-beda, ada yang puluhan tahun,
baru mereka kembali ke titik awal. Nah, dengan demikian, karena sifat orbit bumi, kita ambil contoh, itu periodik, maka tentunya saya bisa mengeliminasi kemungkinan parabola maupun hiperbola. Kenapa? Anda tahu lintasan parabola dan hiperbola itu tidak periodik, ya kan? Kalau saya ambil contoh misalnya lintasan parabola, ya, dia akan mengambil lintasan, dia akan datang dari jauh tak terhingga sampai ke suatu titik terdekat, dia akan kembali ke jauh tak berhingga. Kalau saya ambil ini, di sini adalah matahari, maka dia akan sampai ke satu titik terdekat, lalu dia akan kembali ke jauh tak terhingga dan tidak akan kembali lagi. Ya, ini jarak titik fokusnya ini merupakan perpotongan dari garis asimptotik, dua garis asimptotiknya. Jelas bumi tidak mengikuti lintasan hiperbola ataupun parabola. Parabola juga tidak mirip, tapi sama-sama bukan lintasan tertutup. Artinya tertutup itu periodik. Ya. Bumi dan semua planet itu mengikuti lintasan yang periodik, maka kita bisa mengeliminir parabola dan hiperbola. Sekarang tinggal dua kemungkinan, lingkaran dan elips, ya kan? Lingkaran dan elips. Bagaimana kita bisa menentukan mana apakah lingkaran atau elips? Kita bisa melihat kepada eksentrisitasnya. Anda lihat, untuk mendapatkan lingkaran, Anda butuh kondisi eksentrisitasnya berapa? 0. Artinya dari sini Anda lihat bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan eksentrisitas 0 adalah epsilonnya, E-nya ini negatif dan bernilai tertentu. Ini sebenarnya ada di PR yang saya berikan kemarin, ya kan? Demikian pula untuk elips. Rentang ini memberikan nilai energi tertentu, dan itu negatif. Nah, energi yang negatif itu yang kita namakan sebagai bound state, ya, kondisi atau sistem terikat, sebagai lawan dari apa yang kita namakan sebagai scattering states. Scattering state itu parabola dan hiperbola, contoh dari scattering states atau kondisi atau keadaan terhambur. Ya. Pada kondisi bound state, energinya negatif. Oke. Ya, jadi secara matematis kedua opsi solusi ini dimungkinkan. Nah, sekarang tinggal melihat secara empirik, ya. Secara empirik, memang data-data empirik menunjukkan bahwa solusi untuk orbit planet itu mengambil bentuk elips dibanding circle. Kenapa elips? Ya, itu mungkin ada ada pengaruh dari planet dari energi. Artinya ini adalah energi awal ketika saya bisa mengandaikan di matahari pada awalnya planet ini sebenarnya adalah objek-objek yang melewati matahari, ya kan? Ketika dia mendekat matahari, maka efek medan gravitasinya menjadi signifikan, dan maka dia berada dalam kondisi bound state dengan matahari, sehingga yang seharusnya jika tidak ada potensial gravitasi dia akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap, maka akibat ada gaya dia akan mengambil lintasan melengkung. Nah, kemungkinan energi awal dari planet-planet tersebut adalah besarnya sedemikian rupa sehingga menghasilkan lintasan yang elips, bukan yang circle. Oke, nah di sini, jadi di sini kita sudah membuktikan secara matematis hukum 1 Kepler. Di awal kuliah juga saya sudah membuktikan hukum 2 Kepler, dan sebenarnya hukum 2 Kepler itu berlaku bukan hanya untuk inverse square, tapi untuk semua sistem gaya sentral. Selama dia gaya sentral, maka hukum 2 Kepler itu berlaku. Ya, bahwa
luasan yang diarsir akibat pergerakan orbit untuk jangka waktu yang sama, itu luasannya sama. Itu hukum 2 Kepler. Nah, dari hukum 1 Kepler kita bisa menurunkan hukum 3-nya. Anda ingat hukum 3 Kepler? Saya hapus ya. Ada ingat hukum 3 Kepler? Ya, hukum 3 Kepler ini bilangnya bahwa kuadrat dari atau gini, radius angka 3, atau jarak pangkat 3, jarak dari planet ke matahari pangkat 3 itu sebanding dengan periode kuadratnya. Ya, saya kebetulan tidak megang bentuk eksak bentuk eksak dari hukum Kepler 3 itu seperti apa, tapi secara umum, secara bebas dapat ditulis seperti ini, ya, bahwa pangkat 3 jarak, sebenarnya jarak rata-rata. Kenapa jarak rata-rata? Karena sekarang lintasannya kita sudah tahu bahwa dia bukan lingkaran tapi elips, jadi sehingga jarak antara planet ke matahari itu tidak selalu sama untuk setiap waktunya, ya kan? Kalau lingkaran kan jaraknya selalu sama kan, konstan radiusnya. Nah, ini kita tidak bisa mengatakan radius karena jaraknya tidak selalu sama. Maka sebenarnya jarak ini adalah jarak rata-rata. Jarak rata-rata pangkat 3 dari planet itu sebanding dengan periode kuadratnya. Artinya kalau Anda menghitung misalnya jarak dari Merkurius ke matahari, lalu Anda pangkat 3 kan, itu akan sebanding dengan periode orbit Merkurius. Dan ini berlaku umum. Jadi kalau Anda cek untuk Venus, maka akan sama. Untuk bumi akan sama, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ini? Kita bisa kembali ke hukum Kepler kedua. Saya punya relasi, kalau Anda ingat, laju perubahan luas yang ditempuh atau yang disapu itu konstan, dan konstantanya besarnya adalah L per 2 mu, ya. Kalau saya integralkan kedua ruas, saya punya integral dari luasan dA, inilah integral, ini semuanya konstanta bisa saya keluarkan dari integral dari berapa sampai berapa. Kalau saya ingin menghitung waktu yang ditempuh dari satu titik sampai si planet tersebut kembali ke titik yang sama, ya. Oke, saya akan coba gambarkan semacam elips. Ini tentunya bukan elips yang bagus ya, tapi anggap saja ini elips. Ada 2 titik fokus, ya kan? Matahari berada pada salah satu titik fokus, ambil di sini. Maka planet tersebut pada waktu sembarang ada di sini, nanti di waktu yang lain lagi akan ada di sini, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau saya ingin mengintegralkan waktu yang ditempuh oleh planet untuk memenuhi satu orbit penuh, maka waktu tersebut adalah periode, ya kan? Jadi di ruas kiri saya punya
Saya tulis di ruas kiri adalah L per 2 mu periode, saya namakan T. Nah, sekarang pertanyaannya apa integral dari luasan ini? Ini kalau saya integralkan berarti dari 0 sampai T. 0 sampai T itu berarti satu putaran penuh. Maka artinya luasannya juga adalah luasan dari ketika saya mengintegralkan satu putaran penuh atau luasan dari elips sempurna ini. Nah, sekarang pertanyaannya apa luasan dari elips? Apa luasan dari elips? Ini bisa saya bagi. Maka jarak ini saya namakan B, jarak ini adalah A. Oke, nah ini Anda silakan kembali merujuk ke literatur tentang elips. Saya rasa itu dibahas di SMA atau di matematika dasar ya. Di buku-buku teks matematika dasar ini dibahas. Jarak dari salah satu fokus ke titik tengah ini adalah A dikali epsilon. Jadi kalau A-nya adalah jarak dari titik tengah ke ujung elips, B-nya adalah tinggi dari titik pusat ke atas elips, maka jarak dari salah satu fokus ke titik tengah adalah A dikali epsilon. Dan ini bisa Anda buktikan dengan mudah bahwa integral Anda bisa menghitung berapa luas dari elips yang punya panjang A dan tinggi B ini. Anda bisa cek bahwa ini luasannya adalah besarnya Pi dikali A dikali B. Oke, dan dengan mudah juga Anda bisa buktikan relasi antara B dengan A, ya, bahwa B ini dapat dibuktikan bahwa B atau B kuadrat adalah alfa dikali A. Alfa ini atau 2 alfa ini adalah yang kita namakan sebagai latus rectum. Latus rectum. Di mana posisi 2 alfa? Posisi 2 alfa atau posisi alfa itu di sini. Kita namakan alfa. Jadi ada alfa, ada A, bedakan ya. A di sini, alfa ini. Nah, Anda bisa menarik hubungan antara B dengan alfa. Anda bisa cek ini elementary, maka Anda bisa cek hasilnya seperti ini. Maka dengan demikian saya bisa tunjukkan berarti ada A kuadrat